Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Karis Dinugraha dari kelas G, jurusan Hospitality Management Universitas Pelita Harapan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai psikodinamik. Apa sih yang disebut dengan psikodinamik? Nah, psikodinamik itu merupakan sebuah teori yang berfokuskan kepada perkembangan kepribadian yang ada pada setiap individu. Ada beberapa faktor utama, yaitu motivasi dan emosi. Dengan adanya motivasi dan emosi yang dirasakan oleh setiap individu akan membantu mengembangkan kepribadian seseorang. Lalu, dalam teori ini juga ada 3 level dalam mental life. Yang pertama itu adalah conscious. Nah, apa yang disebut dengan conscious? Yaitu perilaku yang tidak disadari. Jadi seorang individu melakukan suatu tindakan namun tidak menyadarinya. Lalu yang kedua itu ada preconscious, yaitu merupakan sebuah perantara antara conscious dan unconscious. Jadi di mana seorang individu itu berada di titik antara sadar dan tidak sadar. Lalu yang ketiga adalah conscious, merupakan sebuah perilaku yang disadari. Jadi seorang individu itu melakukan suatu hal atau tindakan namun dia sadar dia melakukan itu. Lalu teori ini juga sangat penting dan berguna dalam leadership atau kepemimpinan. Dengan adanya teori ini dapat membentuk karakteristik seseorang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kita juga dapat mengerti karakteristik setiap orang, sehingga dalam memimpin, kita dapat mengetahui dan mengerti dari setiap karakteristik para pengikut kita. Jadi, mereka bisa melakukan analisis terhadap motif apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam bertindak, sehingga sebagai pemimpin, kita dapat mengambil keputusan yang baik dan bijak. Nah, lalu selanjutnya, apakah teori ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja bisa dan sangatlah positif bagi kita jika kita ingin praktekkan teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mengambil contoh kasus yang pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa full dalam sebuah universitas. Anggap saja mahasiswa A. Pada suatu hari, mahasiswa tersebut tidak dapat mencapai nilai yang telah ditentukan untuk sebagai persyaratan beasiswa dan mendapatkan peringatan drop out dari kampus. Lalu mahasiswa tersebut mengalami stres yang berat karena ia tidak dapat bercerita kepada siapapun karena dia tidak memiliki teman yang dapat dipercaya. Lalu ia sempat berpikiran untuk mengakhiri dirinya sendiri karena pesimis untuk mengejar nilai yang telah ditentukan. Namun pada akhirnya ia berhasil karena ia menerapkan teori psikodinamik ini. Bagaimana cara penerapannya? Yaitu kita harus kembali melihat bahwa mahasiswa ini tuh telah menjalankan 3 level mental life yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Yaitu yang pertama unconscious. Mahasiswa A ini secara tidak sadar mengambil keputusan untuk mengakhiri dirinya sendiri karena pesimis untuk mengejar nilai. Lalu mahasiswa A ini masuk ke tahap kedua, yaitu preconscious. Ia merasakan bahwa yang dia ingin lakukan ini adalah sebuah hal yang salah dan dia hanya mengikuti egonya saja. Dan selanjutnya mahasiswa ini masuk ke tahap terakhir, yaitu adalah conscious, di mana ia telah sadar bahwa keputusan yang dia ambil itu adalah sebuah kesalahan. Dan pada akhirnya mahasiswa A berhasil mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya dan bisa menjadi pemimpin yang baik dalam hidupnya sendiri. Nah, selain itu juga teori ini dapat digunakan untuk membantu seorang pemimpin melihat karakteristik dan kepribadian pengikutnya sehingga seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam melakukan penyampaian dan semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.